Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Praktikum BK Karir. Saya Maulidia Hairunisa dan teman saya Tiara Ayu Lestari. Dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Nah, teman-teman, kami di sini akan membahas materi yaitu tentang teori lifespan, teori super, atau krisis dan transisi pada karir dewasa. Sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, apakah ada dari teman-teman yang mengerti apa itu teori lifespan? Nah, yang pertama ada konsep dasar teori lifespan. Teori perkembangan rentang hidup atau biasa disebut dengan teori lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Konsep identitas dalam teori Erikson membantu untuk memahami masa remaja akhir dan masa mahasiswa. Teori Erikson juga membentuk pandangan bahwa perkembangan manusia adalah perkembangan sepanjang hayat, bukan hanya sekadar perkembangan di masa kanak-kanak. Teori Erikson juga mendapatkan kritikan dari beberapa pakar yang menilai bahwa tahapannya terlalu kaku. Banyak riset telah dilakukan terhadap tahap-tahap teori Erikson, tetapi seluruh cakupan teorinya belum didokumentasikan secara ilmiah seperti bagi beberapa individu atau wanita. Intimasi yang malah mendahului identitas atau berkembang secara bersamaan. Yang kedua ada karakteristik teori lifespan. Teori lifespan untuk perkembangan karir pada akhir masa remaja dan dewasa menggunakan konsep utama yaitu life role dan life stage. Menurut teori lifespan, peran penting bagi individu pada tahap ini adalah belajar, bekerja, pelayanan masyarakat, keluarga, dan aktivitas olahraga atau rekreasi. Makna penting atau peran yang menonjol dapat dilihat dari partisipasi individu dalam aktivitas-aktivitas tersebut, komitmennya terhadap aktivitas dan seberapa besar aktivitas dimaknai. Tahapan perkembangan karir masa dewasa meliputi exploration, establishment, maintenance, dan disengagement. Aspek kunci dari teori super adalah tahapan-tahapan ini tidak selamanya berhubungan atau ditentukan oleh usia. Individu bisa saja melakukan racial atau terus maju. Dan tahap-tahap ini dapat dicapai pada waktu yang berbeda-beda bagi tiap orang dalam hidupnya. Sejumlah peran besar dalam hidup adalah tempat di ruang melengkung yang berasal dari daftar penentu pribadi dan mencapai ke arah daftar usia setengah lingkaran dan rentang atas tahap perkembangan super, atau pertumbuhan, eksplorasi, pemeliharaan, dan penurunan. Yang kedua ada teori super. Konsep dasar teori super. Pada tahun 1953, Super menerbitkan teorinya tentang pilihan dan pengembangan karir. Teori super mencakup proposisi yang berkaitan dengan teori trait and factor, psikologi perkembangan, dan teori perkembangan pribadi. Super juga membuat gagasannya tentang konsep diri dan teori sosiologis. Super tahun 1990 menyatakan dalam salah satu proposisinya bahwa kepuasan kerja dan kehidupan bergantung pada sejauh mana seseorang menentukan outlet yang memadai untuk kemampuan, kebutuhan, nilai, minat, ciri kepribadian, dan konsep diri. Yang kedua ada faktor penentu dalam karir menurut teori super. Super
dalam Hadiyami dan Irman tahun 2009 menyatakan bahwa karir yang akan dilalui oleh seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor yang terdapat pada individu itu sendiri, berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan kemampuan intelektual, dan berbagai potensi diri lainnya. Yang kedua, faktor yang berada di luar diri individu, di antaranya taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga, tuntutan lingkungan setempat, budaya yang berkembang, kesempatan atau peluang kerja yang tersedia. Perpaduan antara faktor internal dengan eksternal atau lingkungan diri individu melahirkan pilihan karir seseorang. Namun yang amat dominan dalam mempengaruhi karir diri seseorang adalah faktor yang berada pada diri individu. Yang ketiga, perkembangan karir menurut teori Super. Super dalam Sarf tahun 1992, dalam Maslihah Agustiani dan Yuwanita tahun 2010, menjelaskan bahwa sikap individu terhadap perkembangan karir dapat dianalisis dari dua aktivitas, yaitu perencanaan karir atau career planning, yang mengacu kepada aktivitas individu dalam merencanakan karir, seperti mempelajari informasi tentang karir, membicarakan tentang karir dengan orang dewasa, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan karir yang diharapkan, dan mengikuti kursus, pendidikan atau latihan yang mengarah kepada karir masa depan. Dan yang kedua ada eksplorasi karir atau career exploration, yaitu aktivitas individu dalam memanfaatkan sumber informasi karir, seperti memanfaatkan orang tua, guru, konselor, kenalan, dan buku atau film sebagai sumber informasi karir. Yang keempat, ada pembagian perkembangan karir menurut teori Super. Super dalam Manrihu tahun 1992 dalam Mulyani membagi perkembangan karir menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap pertumbuhan. Sejak lahir hingga usia 14 tahun. Yang kedua ada tahap eksplorasi atau exploration stage pada usia 15-24 tahun. Lalu yang ketiga ada tahap pembangunan usia 25-44 tahun. Tahap keempat tahap pemeliharaan usia 45-64 tahun. Perhatian utama seseorang pada masa ini adalah pada kelanjutan dari pekerjaan yang dipilihnya dan berpegang pada hasil-hasil yang diperoleh. Lalu yang terakhir ada tahap penurunan dimulai sejak 65 tahun. Yang kelima ada prinsip-prinsip kematangan karir menurut teori Super. Super dalam Osipo tahun 1983, Lestari tahun 2017 mengemukakan komponen-komponen kematangan karir, yaitu orientasi pilihan karir, yaitu berkenaan dengan tingkat kepedulian yang ditampakkan oleh individu dalam masalah karir dan keefektifannya dalam menggunakan sumber informasi yang akurat dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan karir. Yang kedua ada informasi dan perencanaan, yaitu berhubungan dengan informasi yang dimiliki individu tentang pilihan karir, tingkat kekhususan rencana pilihan karir, dan tingkat keterlibatan dalam aktivitas perencanaan karir. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu konsistensi bidang pilihan karir, konsistensi tingkat pilihan karir,
dan tingkat konsistensi dengan pilihan karir keluarga. Yang keempat ada kristalisasi sifat, yang dalam hal ini memiliki beberapa indikator, yaitu minat karir, kepedulian terhadap kompetensi karir, independensi karir, dan penerimaan tanggung jawab perencanaan karir. Dan yang terakhir ada kebijakan pilihan karir, yaitu hubungan antara kemampuan individu dengan pilihan karir, minat dengan pilihan karir, dan aktivitas dengan pilihan karir. Yang C ada krisis dan transisi pada karir dewasa, pekerja, dan pensiun. Yang pertama, krisis dan transisi pada karir dewasa. Krisis dan transisi yang paling sering terjadi pada karir dewasa adalah peranan yang dilakukan di dalam dunia pekerjaan maupun di lingkungan sosial. Masalah utama dalam penyesuaian karir pada dewasa meliputi pemilihan karir, mencapai stabilitas dalam pilihan dan penyesuaian terhadap situasi karir. Sejauh mana keberhasilan orang dewasa dalam melakukan penyesuaian diri dapat dinilai dari prestasi, perubahan pekerjaan secara sukarela, dan kepuasan yang diperoleh dari karir tersebut. Yang kedua, krisis dan transisi pada karir pekerja. Krisis dan transisi pada karir pekerja adalah tidak cocoknya pekerjaan dengan diri pekerja, kurang bertanggung jawab, etos kerja lemah, kurang inisiatif, serta kurang sabar dan ulet merupakan krisis yang terjadi pada pekerja. Perubahan karir pekerja bisa menjadi perubahan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena mengharapkan transisi yang mulus, sehingga tak jarang para pekerja justru lebih memilih untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir, krisis dan transisi pada karir pensiun. Transisi pada karir pensiun dapat ditemukan bahwa bekerja dalam mengembangkan instrumen peran orang dewasa. Riset ini mengidentifikasi 6 peran kehidupan atau hubungan dengan diri pekerjaan, teman, komunitas, pasangan, dan keluarga yang melalui siklus inisiasi, adaptasi, penilaian ulang, dan rekonsiliasi. Sekian materi yang dapat kami tampilkan. Saya ucapkan terima kasih.